Ya, tidak hanya siswa yang rindu sekolah, para guru pun juga kangen mengajar para siswanya. Tidak sekedar rasa rindu, namun juga karena kecintaan pada profesi, seorang guru di Sumeneb, Jawa Timur rela mendatangi siswanya di rumah agar tidak ketinggalan pelajaran. Kunjungan belajar dari rumah ke rumah atau door to door dilakukan oleh seorang guru bernama Afan Fatur Rahman. Afan ingin memastikan anak didiknya tetap dapat belajar karena kebanyakan siswanya tidak memiliki smartphone hingga tidak mampu belajar online. Afan melakukan hal ini dengan uang pribadinya karena tidak ada dana operasional dari sekolah ataupun pihak lainnya. Sejumlah apresiasi dan bantuan pun berdatangan untuk guru yang satu ini. Meski mengaku senang dengan banyaknya dukungan yang diberikan, namun yang paling diharapkan Afan adalah adanya regulasi pemerintah terhadap para guru yang tetap melakukan tugasnya mengunjungi sekolah atau siswa yang tidak memiliki smartphone. Ya, menggunakan uang pribadi, kemudian datang ke rumah siswanya satu persatu untuk mengajar agar siswa tidak ketinggalan pelajaran adalah sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kita akan langsung menyapa Bapak Afan Fatur Rahman dari Sumeneb, Jawa Timur yang telah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi, Pak Guru Afan, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah baik. Wah, syukur. Saya senang dengar ya. Pak Afan, saya ingin mengetahui Pak Afan ini guru pelajaran apa dan mengajar di strata apa, Pak Afan? Saya adalah guru kelas 6 dan saya guru kelas 6. Saya ngajar di SDN Batu Putih Lau 3, Kecamatan Batu Putih, Sumeneb, Madura. Lalu pelajaran apa dalam siswa kelas 6 yang Bapak ajarkan kepada mereka? Iya, saya mengajar semua mata pelajaran kecuali pendidikan agama dengan PJOK atau olahraga. Karena guru kelas, Mas. Oke, berarti hampir seluruh mata pelajaran diajarkan. Nah sekarang Pak, ada berapa banyak yang siswa yang Bapak kunjungi setiap harinya? Kalau kondisi cuaca bagus, saya bisa mencapai 9 sampai 11 anak yang saya kunjungi dan saya temani untuk belajar. Tetapi kalau misalnya cuaca lagi kurang bersahabat karena sekarang musim penghujan di tempat saya, itu biasanya saya hanya mampu menjangkau 6 anak atau 7 anak. Karena hujan tadi juga memaksa saya untuk tidak bisa melanjutkan kunjungan. Perjalanan berapa total dari anak-anak kelas 6 yang diasuh di sekolah? Kalau yang kelas 6 itu 5 anak, Mas. Tetapi saya juga mengunjungi kelas-kelas lain karena siswa di sekolah saya itu tidak sampai 20, sekitar 19 anak semuanya. Oh baik, berarti kira-kira betul tidak Pak? Kalau hitungannya berarti hampir 2 hari sekali, maka siswa yang sama akan bertemu dengan Pak Afan, seperti itu? Betul, minimal 2 hari sekali akan ketemu dengan saya. Atau kalau misalnya cuaca lagi bagus, terkadang juga hampir tiap hari ketemu dengan saya. Pak Afan, Sebagian anak tapi. iya kira-kira dari rutinitas Bapak setiap harinya, saya pengen tahu berapa jauh sih jarak kilometer yang harus ditempuh untuk mengunjungi kira-kira tadi 6 hingga 10 anak setiap harinya, tergantung cuaca? Iya, kalau dari rumah saya perjalanan ke sekolah itu kisaran 21 kilo, Mas. Kemudian saya melanjutkan lagi ke kunjungan ke rumah-rumah anak itu dari sekolah, ada yang jarak tempuhnya 1 kilo, ada yang sampai 3 kilo ke rumah anak itu. Jadi memang kalau di tempat saya itu Mas, jarak antar rumah anak itu memang berjauhan karena di pelosok desa. Betul, berarti 21 kilo plus ya 6 anak, 6 kilo, bolak-balik 12 kilo, berarti pulang lagi 20 kilo, berarti bisa saya katakan 60 kilo kira-kira setiap harinya? Oh, enggak seperti itu, Mas. Karena kan di sekolah itu sekali jalan itu ada yang dekat dengan anak yang satunya, kemudian ada juga yang jauh seperti itu, Mas. Berarti yang pasti puluhan kilometer ekstra seperti itu ya Pak ya, dibandingkan dengan rutinitas biasa. Dana bensin dari mana kalau begitu? Kalau selama ini ya tetap menggunakan dana sendiri karena ini juga bagian dari kewajiban saya untuk melaksanakan tugas mengajar. Karena kebetulan sekarang sebenarnya kan tidak libur. Hanya saja tempat belajarnya itu yang dirubah atau diganti ke rumah masing-masing karena berkaitan dengan pandemik ini, Mas. Tetapi alhamdulillah untuk sekarang
saya banyak mendapatkan apresiasi dari orang-orang baik yang peduli terhadap saya juga, dan saya ucapkan terima kasih. Dari mana saja Pak kemudian bantuan-bantuan diberikan? Ada dari komunitas, terus kemudian kemarin saya juga didatangi oleh organisasi profesi PGRI, kemudian dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga hadir memberikan apresiasi terhadap saya langsung ke rumah. Dan 2 hari yang lalu saya juga dipanggil oleh Bapak Wakil Bupati untuk menghadap, saya diberi arahan. Terus kemudian insya Allah nanti saya juga akan menghadap ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Karena dipanggil menghadap ke sana juga. Oke. Kemudian Pak, apakah ada cara-cara lain yang mungkin dapat lebih efisien, dapat lebih menghemat biaya, menghemat waktu juga, mungkin berbagi tugas dengan guru lain untuk mengunjungi anak-anak, membagi klaster anak-anak misalnya? Ya, sebenarnya jika itu bisa dilakukan, itu akan baik. Hanya saja di tempat saya itu, Mas, kebetulan untuk guru kelas itu hanya saya satu yang ASN, kepala sekolah satu, guru PJOK satu, guru agama satu. Sementara dibantu dengan teman-teman guru honorer. Gitu. Oke, berarti kurang lebih ya 4 guru yang benar-benar full time seperti itu ya Pak ya, untuk dapat mengawal siswa-siswa di sana dari berbagai kelas. Terakhir kalau gitu, apa yang benar-benar dibutuhkan saat ini Pak, kemudian untuk kedepannya agar ini dapat sustain, karena kita tidak tahu kapan belajar dari rumah akan berakhir. Ya, harapan saya sebenarnya memang semoga pandemi ini berakhir. Tapi kalau misalnya ini terus berlanjut, jadi ada langkah-langkah solutif yang bisa diberikan pada siswa kami. Misalnya sebenarnya kan ini kendala yang paling utama lebih pada sarana atau fasilitas yang tidak dimiliki oleh siswa saya. Jika misalnya pembelajaran online ini tetap akan dilaksanakan, sebenarnya bagus. Anak-anak juga bisa belajar tentang literasi teknologi. Tetapi kembali lagi, karena tidak memiliki sarana dan alat tadi. Nah, harapannya adalah kalau misalnya ini berlanjut, mohon segera dipertimbangkan juga agar keberadaan sarana itu juga dipikirkan. Bukan hanya di sekolah saya, karena saya yakin juga di sekolah-sekolah lain di pelosok juga memiliki problem yang sama. Oke, untuk memperjelas Pak, yang dibutuhkan apakah gawai, alat, atau jangkauan sinyal? Betul, selain gawai itu memang di beberapa bagian kan sinyal agak sulit Mas ya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Baik, berarti dua-duanya sebenarnya sarana dan prasarana. Iya. Terima kasih Pak Guru Afan Fatur Rahman, Pak. Saya doakan terus sehat untuk dapat terus mengajar anak-anak dan membimbing mereka, mendidik mereka di masa-masa sulit ini. Terima kasih Pak atas contoh dan kebaikan Anda.